Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam Arwah Janda yang Dihakimi oleh Para Warga. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kini linggis itu tertancap di antara tubuh mereka berdua. Darah segar pun tumpah kemana-mana, membanjiri sekitaran teras. Sebelum menemui ajalnya, mereka sempat melihat kembali sosok menyeramkan yang baru saja mereka lihat. Dan benar saja, pocong itu tengah menyeringai dan memperlihatkan giginya yang runcing, seakan turut puas menyaksikan kematian mereka berdua. Setelah itu, sosok yang mengenakan kain kafan lusuh itu pun menghilang dibarengi kepulan asap putih yang memutar. Ketakutan Minul pun akhirnya terjadi. Belum genap 1 hari setelah kematiannya, kini arwah neneng telah datang untuk menuntut balas kepada orang-orang yang dengan sengaja menghakiminya tanpa ampun. 1 hari 2 korban sekaligus. Parno dan Tumini tewas secara mengenaskan, alias mati gancet karena tipu daya sosok itu yang telah menutup pandangan Parno, sehingga lelaki itu tak sadar sudah terbawa pengaruhannya dan melupakan dengan sekejap bahwa wanita yang dipikirkannya kala itu sudah meninggal karena dibakar. Sebentar, ada yang dengar orang teriak tidak tadi? Tanya para pemuda yang tengah berbisik lirih dengan temannya kala itu. Iya dengar, sepertinya suaranya dari rumah Mbak Tumi ini. Mereka pun kemudian saling pandang, lalu meneriaki yang lainnya untuk memastikan apakah yang terjadi sebenarnya di rumah itu. Takut jika tiba-tiba saja ada maling yang masuk di perkampungan nan kecil itu. Semuanya pun menjadi berkumpul. Kini mereka melangkah maju ke arah rumah yang berada 2 meter dari tempat mereka berdiri. Astagfirullah. Kompak mereka semua mengucapkan kalimat itu setelah menemui Parno dan Tumini yang tewas secara mengenaskan dalam keadaan telanjang, dengan batang linggis besi yang masih menancap di badan mereka. Di antaranya bergidik ngeri menyaksikan kejadian itu. Sebagian dari mereka sempat berpikir bahwa kutukan neneng pada kampung mereka telah menjadi kenyataan hingga menjatuhkan korban. Mereka takut akan ada korban berikutnya setelah ini. Apalagi mereka juga turut mengolok-olok neneng dan memprovokasi yang lainnya agar mengusirnya pergi dari kampung itu. Akhirnya semua warga pun mulai berkumpul. Bahkan Darmoko yang tadinya mengurungkan niatnya, yang tak mau berangkat ke pasar, kini melangkahkan kakinya untuk menata dagangannya kembali. Namun, langkahnya terhenti ketika ada beberapa warga yang berlarian selepas sholat subuh. Lelaki berbadan tegap itu pun buru-buru keluar dari rumahnya, menengok gerangan apakah yang terjadi di luar sana. Disusul Minul yang kemudian keluar dengan menggunakan kerpus penutup kepalanya seperti biasa. Kang, sepurane, ada apa toh? Kok sampai berlarian begitu? Ujarnya penuh penasaran kepada Marjuki, suami dari Ponira. Yang ditanya pun berhenti sejenak, lalu mengambil posisi duduk di lesehan teras. Ia masih terbuat dari plester itu. Dar, Tumini lan... Terlihat dirinya yang masih ngos-ngosan dan berusaha mengatur irama jantungnya. Dek, Mas minta tolong ambilkan segelas air untuk Marjuki yo. Pintanya terhadap istrinya. Minul mengangguk pelan, kemudian melangkahkan kakinya menuju dapur. Silakan Mas, diminum dulu. Wanita itu menyodorkan segelas air putih kepada Marjuki. Subun yuk, balasnya. Kemudian meneguk dengan cepat air yang ada di gelas tersebut hingga habis tak tersisa. Setelah tenang, Marjuki pun melanjutkan pertanyaan yang baru saja dilontarkan Darmoko padanya. Awakmu mosok gak ngerti Dar? Tumini lan bojone tewas secara mengenaskan di teras rumahnya. Paparnya dengan mata agak melotot. Innalillahi, astagfirullah. Kapan Kang? Tanya Darmoko.
Baru saja Dar, selepas sembahyang subuh. Ini aku mau ke sana, mau nyusul warga yang lain. Kalau kamu gak ada halangan, ayo ikut. Sekalian, toh kamu melayat ke sana. Ajaknya yang menyarankan agar Darmoko mengurungkan niatnya saja ke pasar. Masa iya ada tetangga meninggal, kamu tetap mau pergi ke pasar? Apa kata warga yang lain nanti? Ucapnya kembali. Darmoko menghela nafas panjang. Aku ndak tahu Kang. Ya udah, ayo Dek, kamu ikut sekalian. Setelah menimpali kalimat Marjuki, Darmoko berniat untuk mengajak istrinya pergi bersamanya untuk melayat. Dek, tapi ndak usahlah, kan kamu lagi hamil. Aku takut kandunganmu nanti malah kenapa-napa, tambahnya. Apa? Istrimu hamil Dar? Tanya Marjuki yang nampak kaget, karena selama ini dirinya melihat tidak ada tanda-tanda kehamilan yang ada pada tubuh si Minul. Iya Kang, baru saja kandungannya akan masuk bulan ketiga, sahut Darmoko. Wele, hamil muda toh ternyata. Pantas perutnya belum kelihatan. Kalau begitu selamat ya Dar, aku turut senang mendengarnya, ucap Marjuki yang langsung saja memeluk Darmoko setelah mendengar kabar bahagia itu. Ya sudah, aku dan Kang Marjuki mau ke rumah almarhum dulu. Kamu di rumah Wayo, ndak usah ikut. Kalau takut, tutup saja pintunya dan tunggu di dalam sampai aku pulang, pesannya pada Minul. Mas, tunggu. Aku juga mau ke sana. Mau seorang oleh toh, kan niatnya baik, mau sekalian melayat. Masa tetangga meninggal aku hanya diam saja di rumah? Rengek Minul kepada suaminya. Ya wis lah Dar, ora popo yen mung sekalian tak sia. Lagi pula ndak ada ceritanya orang mati bisa menjelakai janin yang ada di dalam rahim istrimu itu, seru Marjuki kepada Darmoko agar memperbolehkan istrinya untuk ikut bersamanya. Tapi Kang, Darmoko nampaknya masih takut untuk mengizinkan istrinya pergi melayat. Ketakutannya bukan kenapa-apa, melainkan sudah tradisi bagi orang-orang berdarah Jawa agar tidak melanggar pandangan-pandangan atau petuah yang disampaikan oleh para nenek moyangnya dulu. Minul lalu memegang tangan Darmoko. Kang, insya Allah aku tidak apa-apa kok. Lagi pula niatku kan baik, hanya untuk melayat saja, ujar istrinya itu yang mencoba meyakinkan suaminya kembali. Darmoko akhirnya mengangguk. Ketiga warga desa Mojo Asem itu pun akhirnya pergi takziah ke rumah Tumini beserta suaminya. Sampai sana, ternyata sudah banyak warga yang mengerumuni dua jasad tanpa busana tersebut. Sebagian hanya memandang dan bergiting ngeri dengan kejadian tragis yang menimpa almarhum dan almarhumah. Satu batang linggis berukuran besar dan panjang masih tetap menancap pada tubuh yang tak bernyawa itu. Dan sampai akhirnya kedatangan Darmoko beserta Marjuki lah yang malah memberanikan diri untuk melepas batang linggis itu dari tubuh jasad. Namun, dua tubuh yang beda kelamin itu masih sulit untuk dipisahkan karena kematian gancet yang menimpa mereka. Sebagian dari mereka mulai berbisik dan mengatakan perkataan yang seharusnya tidak mereka katakan kepada anak-anak Tumini. Mereka menyebut itu adalah karma karena melakukan perbuatan tak senonoh itu di depan rumahnya. Apalagi dengan tak pantas itu mereka lakukan menjelang sholat subuh yang tanpa mereka sadari, satu kejadian demi kejadian mulai meneror kampung mereka. Perbuatan mereka yang menghakimi Neneng dengan sepihak semakin membuat arwahnya murka dan ingin menuntut balas atas kematian tak wajar yang menimpanya. Apalagi mereka sudah berani keluar-keluar dan terang-terangan untuk membakarnya hidup-hidup. Sewaktu almarhumah masih ada di dunia ini, bahkan beberapa suami dari mereka pun yang dulunya turut ambil andil dalam menikmati kemolekan tubuhnya, justru malah memprovokasi istrinya masing-masing agar berbuat hal yang seharusnya tak mereka lakukan pada waktu itu. Namun semua itu sudah tak ada artinya lagi. Kini warga Mojo Asem harus menerima sumpah serapah yang dilontarkan Neneng.
yang pada dasarnya semakin membuat keadaan kampung itu menjadi kampung terkutuk, atau bisa disebut dengan kampung mati. Akhirnya warga mengebumikan jenazah pada satu liang lahat yang sama karena keadaannya yang sungguh mengenaskan. Sementara itu, anak-anak Tumini sudah diwasu oleh kakek dan neneknya dan berniat akan mengajak mereka untuk tinggal di kampungnya saja. Setelah prosesi penyemayanan telah usai, satu persatu dari mereka mulai meninggalkan pemakaman, pun dengan Darmoko beserta istrinya. Namun kala itu, mata Minul menangkap ada sosok yang aneh pada gundukan tanah yang masih basah. Ya, di mana kala itu ada sebongkah batu besar yang menjadi tanda di ujung makam tersebut. Ya, itulah makam si Neneng, seorang wanita penggoda suami orang yang tewas secara mengenaskan karena bukan warga. Namun Darmoko beserta istrinya tak memberitahukan kepada siapapun tentang hal tersebut. Takut akan timbul konflik seperti malam sebelumnya, yang nantinya akan mengusik tubuh yang sudah menjadi jasad, yang dimana jiwanya sudah tenang di alam sana. Untung saja pada malam itu, dirinya beserta Pak Ustadz menguburkan jasad si Neneng di tempat yang agak jauh dari makam-makam yang lain, sehingga mereka belum ada yang tahu jika Neneng semayamkan di pemakaman yang ada di desa mereka. Namun semua hal yang telah mereka sembunyikan, suatu saat nanti mereka juga akan mengetahuinya. Untuk kapan waktunya, hanya Sang Pencipta alam semesta saja yang tahu. Setelah para warga membubarkan diri, Minul pun mampir sebentar ke tempat peristirahatan Neneng, sekedar untuk mendoakannya saja. Tapi matanya terbelalak jikalau waktu itu mendapati kuburannya ambles seketika seperti ditimpa oleh longsoran tanah. Anehnya lagi, hanya makam si Neneng saja yang tenggelam. Makam yang lainnya masih utuh seperti sedia kala. Wanita berwajah ayu itu pun memanggil iris suaminya untuk menghampirinya. Pasangan suami istri itu pun heran dengan pemandangan yang mereka saksikan. Keduanya saling tatap, apalagi Darmoko yang semakin memeluk erat istri tercintanya itu. Apakah kematian mereka ada sangkut pautnya dengan almarhumah Neneng? Pertanyaan itu masih menjadi misteri dan disimpan rapi di relung hatinya. Darmoko berinisiatif untuk membenahi makam itu dengan cangkul yang dibawanya tadi. Untung saja Marjuki tadi aku suruh pulang, Dek, serunya terhadap Minul. Wanita itu masih diam terpaku, sembari matanya terus menatap suaminya yang berusaha memperbaiki gundukan tanah yang berantakan itu. Proses memperbaiki makam si Neneng berangsur selama hampir 20 menitan. Karena pada tanah itu hampir semuanya terisi oleh bebatuan alam yang membuat tanah tersebut menjadi keras untuk dikeruk. Setelah seluruh tenaga dikerahkan, akhirnya Darmoko berhasil untuk membenahi makam tersebut. Mereka berdua pun mendoakan almarhumah agar mendapatkan ketenangan dan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Yang Maha Kuasa. Begitupun dengan Darmoko, yang dalam doa khususnya itu meminta agar arwah si Neneng tenang dan tidak lagi mengganggu warga yang lainnya. Firasat yang dirasakannya begitu kuat, apalagi kematian tak wajar yang telah dialami almarhumah pada malam itu. Menurut sebagian orang, mereka percaya bahwa siapapun mereka yang meninggal dengan cara tak wajar, arwahnya akan bergentayangan untuk menuntut balas atas kematian tragis yang dialaminya. Darmoko pun juga berharap bahwa teror ini sudah cukup sampai di sini saja. Pasangan suami istri itu pun kemudian pulang untuk membersihkan dirinya masing-masing. Di ujung jalan penuh lumpur dekat persawahan itu, nampak ada seorang laki-laki yang tengah melamun dengan pakaian kotor penuh tanah dan juga cangkul yang digeletakkan begitu saja di pinggir area jalan kecil yang ada di tengah-tengah sawah itu. Dia adalah Marjuki. Lelaki itu memandang sayu sekitar area persawahan itu dengan tatapan kosong, sehingga dirinya tanpa sadar bahwa Darmoko beserta istrinya kala itu sudah berada di dekatnya. "Lu Kang, belum pulang?" sapanya kepadanya
Seketika saja kedatangan mereka membuat Marjuki kaget. Iya iki. Aku ingin mendinginkan pikiran dulu di sini. Rasanya kalau menatap pemandangan sawah hatiku jadi tentram. Paparnya, yang kemudian mengarahkan netranya kembali untuk menatap pemandangan asri yang ada di kampungnya itu. Darmoko pun akhirnya duduk di samping Marjuki dan mengelus punggungnya. Ada apa Thomas? Kok aku perhatikan kayak mikir berat gitu? Tanyanya langsung tanpa basa-basi kepada Marjuki. Marjuki menghela nafasnya. Dulu kampung kita adem ayem sebelum kehadiran Neneng. Tapi sekarang... Ia memilih untuk tak meneruskan kata-katanya. Namun agaknya Darmoko paham kalimat Marjuki itu menjurus kemana. Sudahlah Kang, semuanya sudah terlanjur terjadi. Lebih baik kita berpikir yang positif saja. Udah ya pulang. Darmoko langsung menarik tangan Marjuki penuh semangat dan mengajaknya untuk pulang bersama. Kebetulan arah rumah mereka juga satu arah, walaupun nantinya mereka harus berpisah di ujung jalan setapak yang ada di depan sana. Di tengah perjalanan mereka, Marjuki masih terlihat gusar. Dar, aku sekalian saja numpang mandi di rumahmu yo, serunya. Minul nampak mengerutkan dahinya. Iya Kang, monggo. Tapi kalau boleh tahu, alasannya opo kok pingin adus ning omahku? Tanya Darmoko. Alah Dar, gak usah nyindir gitu. Kayak orang ngerti sifat bojoku wae. Yo semenjak kepergok nganu dengan Neneng malam itu, sekarang si Ponira selalu saja marah-marah pada aku. Ungkapnya dengan menonyongkan bibirnya. Sambani iki Kang, kok ya seneng temen golek perkara. Ledek Darmoko disertai gelak tawa yang khas. Sedangkan si Minul, istri dari Darmoko, memilih untuk jalan duluan, meninggalkan dua lelaki yang masih bersenda gurau di belakangnya. Nah Kang, monggo pinara. Aku mau ke rumah tetangga dulu untuk mengembalikan pacul. Ujar Darmoko yang mempersilahkan Marjuki untuk memasuki rumahnya dahulu, sembari menunggu dirinya kembali. Lelaki bertubuh kekar itu pun duduk berkalaskan tikar di rumah yang dindingnya masih terbuat dari bambu tersebut. Melihat pakaiannya yang sudah kotor, ia pun berpikir untuk membersihkan diri di kamar mandi milik Darmoko. Namun lagi-lagi, lelaki itu berulah setelah mendengar suara orang yang tengah mandi di belakang sana. Dengan mengendap-endap seperti pencuri, Marjuki pun berniat untuk mengintip siapakah gerangan seseorang yang tengah ada di dalam sana. Ada satu petak ruangan yang hanya ditutupi oleh gorden lusuh, yang dimana suara guyuran air itu semakin memekakkan telinganya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Marjuki pun memberanikan diri untuk mengintip seseorang itu di balik gorden tersebut. Matanya terpana ketika melihat istri dari Darmoko yang tengah asik mandi tanpa memakai selai benang pun di tubuhnya. Air liurnya pun menetes. Tangannya meraba kemaluan yang sudah tegak di balik kain celananya itu. Namun, hal mengerikan malah dialaminya. Alih-alih mengintip istri dari temannya itu mandi, tiba-tiba saja ada pisau melayang ke arahnya dan menusuk tepat pada kedua bola matanya, yang membuat matanya menjadi buta untuk selama-lamanya. Apakah yang terjadi pada Marjuki sebenarnya? Suara teriakan Marjuki terdengar sampai luar ruangan. Minul yang masih membasuh tubuhnya pun menjadi terkejut. Secepat mungkin dirinya mengenakan kembali dasternya untuk membalut tubuhnya, kemudian keluar ke arah sumber suara tersebut. Darmoko yang baru saja datang dari rumah tetangga untuk mengembalikan pacul pun juga turut kaget. Lelaki itu tengah melihat tubuh Marjuki yang tiba-tiba saja sudah tergeletak di plesteran rumahnya. Genangan darah segar memenuhi wajahnya. Marjuki teramat merintih kesakitan, memegangi kedua matanya. Astagfirullah Kang. Darmoko dengan sigap langsung saja menaruh kepala Marjuki pada pangkuannya.
disusul Minul yang baru keluar dari kamar mandi. Yalah Gusti, Kang Marjuki. Mas, kenapa dia? Minul pun turut jatuh terduduk bersama mereka. Tolong, sakit sekali mataku, Dar. Rintihan Marjuki membuat Darmoko meringis ngeri. Sebilah pisau dapur masih tertancap pada satu bola matanya. Tolong cabut benda ini dari mataku, suruhnya kepada Darmoko. Saat Marjuki menyuruh untuk mencabut pisau itu, raut wajah Darmoko pun menjadi bingung. Dirinya seolah takut untuk melakukan hal tersebut. Takut jikalau Marjuki kesakitan saat dirinya mencabut benda itu dari matanya. Sekitar 15 menit Darmoko mematung tanpa sepatah kata pun. Mas, kok malah diem? Ayo cepat dicabut. Kasihan ini loh Kang Marjuki. Kalimat Minul seolah semakin membuat Darmoko gelisah. Aku tidak berani, Dek, sautnya dengan raut ketakutan. Lalu bagaimana ini? Aku tidak mau ya Mas, jika Mbak Yuponira menyalahkan kita atas apa yang menimpa suaminya sekarang ini. Minul dan Darmoko berdiskusi mencari solusi sebelum warga lainnya tahu keadaan Marjuki. Dar, kok malah diam saja? Ayo, mataku sudah sakit ini, sentak Marjuki. Ya Gusti, bagaimana ini? Ya sudahlah, bismillah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tahan sebentar ya Kang. Setelah berpikir panjang, Darmoko pun beranikan diri mencabut pisau yang masih menancap di bola mata Marjuki. Teriakan Marjuki membuat pasangan suami istri itu pun meneteskan air matanya. Akhirnya, mereka bisa bernapas lega karena telah menyingkirkan benda tajam itu dari netranya. Minul pun dengan sigap mengambil kain yang sudah tidak terpakai untuk membalut mata Marjuki, untuk menghentikan aliran darah yang terus-menerus membanjiri pakaian Marjuki beserta lantai rumahnya itu. Lalu, Darmoko membonceng Marjuki dan membawanya ke puskesmas yang ada di ujung jalan raya sana. Memang letaknya cukup jauh dari perkampungan mereka. Namun, jika Marjuki tidak dibawa ke sana, takutnya nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi Darmoko, dirinya merasa tak enak karena peristiwa menyeramkan itu terjadi di rumahnya sendiri. Entah hal apa yang sampai mengakibatkan benda itu bisa menusuk kedua matanya. Semua itu masih menjadi misteri. Tapi Darmoko yakin ini masih ada keterkaitannya dengan dendam dan sumpah serapah almarhumah nenek beberapa hari lalu sebelum kematian tragis itu menimpanya. Saat melewati rumah Marjuki, sialnya istrinya itu malah berada di pelataran, terpergok tengah menjemur nasi yang sudah basi di bawah teriknya sang surya. Alah Kang, itu istrimu ada di halaman rumah. Kalau ditanya nanti aku harus jawab gimana? Seru Darmoko dengan cemas sambil terus mengendarai motornya. Wes ayo, kalau ditanya gak usah jawab, sautnya sembari merintih kesakitan memegangi kedua matanya yang sudah dibalut kain. Darmoko pun mengambil ancang-ancang untuk mengegas motornya, menghindari Ponira. Ia berharap semoga saja Ponira tidak melihat dirinya dan suaminya. Saat melintas, Darmoko tak melihat bahwa ada lubang pada jalannya yang dilaluinya itu. Apesnya lagi, jalan berlubang itu tertutup oleh genangan air hujan dan tak sengaja mengenai Ponira. Suara motornya dengan keras melintasi kubangan berair itu. Oh ngedan, dikira jalan punya ibumu kali ya? Terdengar suara umpatan Ponira dari kejauhan. Akhirnya, setelah 1 jam mereka menyusuri jalanan setapak pedesaan, mereka pun sampai tiba di puskesmas ujung jalan raya. Darmoko turun dari motor dan memapa Marjuki untuk masuk ke dalam. Saat memasuki area dalam ruangan puskesmas, indera penciumannya seperti mengendus bau yang aneh. Harusnya
Aroma puskesmas identik dengan obat-obatan. Namun kali ini, hidung Darmoko malah mencium bau anyir. Kang, kamu mencium baunya nggak? Tanyanya lirih berbisik di telinga Marjuki. Marjuki mengangguk, namun tidak sepenuhnya merespon ucapan Darmoko. Yang dirasakannya adalah sakit, perih, bercampur nyeri pada dua kelopak matanya. Berharap supaya setelah ini matanya bisa melihat kembali. Sudah cepat ayo, aku sudah tidak tahan ini rasanya. Suruhnya kepada Darmoko agar cepat mengantarkannya ke ruangan bidan yang bertugas. Sambil terus memapa Marjuki, netranya melirik beberapa petugas di bagian administrasi, juga sekitaran orang-orang yang mengantri untuk diperiksa. Mereka semua menunduk ke bawah. Tak ada pergerakan aktivitas yang mereka tunjukkan sedikit pun. Serasa orang-orang di sana seperti mayat hidup saja. Mereka pun lalu duduk di kursi tunggu untuk menunggu panggilan berikutnya. Setengah jam mereka menunggu, namun bidan atau pembantunya tak kunjung memanggil mereka. Bahkan orang-orang yang mengantri juga tak satu pun yang dipanggil untuk masuk ke dalam. Darmoko tak bisa menahan lagi. Ia pun memutuskan untuk mengeceknya sendiri ke dalam. Anehnya, setelah ia menginjakkan kaki ke dalam, bidan yang bertugas seperti biasa kala itu tengah memeriksa pasiennya. Wajah-wajah yang ada di dalam sana tak jauh beda dengan rupa orang-orang yang tengah menunggu antrian di kursi tunggu itu. Kulitnya pucat, bawah matanya ada lingkaran hitam melengkung. Sikapnya dingin juga kaku. Namun, setelah Darmoko mengalihkan pandangannya, ia pun melihat mereka yang mengantri di luar ruangan itu dengan tiba-tiba menghilang tak kemana. Hanya Marjuki saja yang tersisa di sana. Lelaki itu pun mengucek matanya berulang, memastikan bahwa apa yang dilihatnya adalah nyata. Lalu ia pun kembali menengok ke dalam. Dan benar saja, ruangan itu kosong tak berpenghuni. Lantas siapakah orang-orang yang dilihatnya tadi? Dengan perasaan was-was bercampur takut, ia pun langsung menggeledah tubuh Marjuki dan menyeretnya keluar bersamanya dari puskesmas tersebut. Loh Dar, ada apa toh? Mau kau bawa kemana aku ini? Tanyanya penuh heran kepada Darmoko, karena dirinya tak bisa melihat apa yang terjadi. Marjuki pun hanya bisa merasakan bahwa Darmoko membawanya berbalik ke arah pintu keluar puskesmas. Sudah, nanti saja saat di luar tak jelaskan Kang. Yang penting kita keluar dulu. Ada yang tidak beres dengan tempat ini, ucapnya sembari terus memapa Marjuki. Setelah berada di halaman puskesmas itu, Darmoko pun menoleh lagi ke belakang. Puskesmas yang tadinya ramai, kini tempat itu menjadi sepi. Dan pintu keluar yang baru saja dilewatinya itu berubah menjadi tutup. Ada tulisan close di balik pintu tersebut. Jantung Darmoko seakan berhenti berdetak setelah melihat semula itu. Kemudian ada warga yang melintas dari arah kanan jalan raya. Nampaknya hendak menghampiri mereka. Maaf, mau mencari siapa Pak? Tanya wanita muda itu kepada Darmoko. Temannya itu matanya kenapa? Tambahnya lagi. Iya mbak, ini mau ke puskesmas, tapi kok tutup ya? Balas Darmoko. Iya Pak, puskesmas ini memang ditutup dulu selama beberapa hari, tutur wanita muda itu padanya. Loh, emangnya ada apa mbak? Apa sudah tak beroperasi lagi? Tanya Darmoko penuh keheranan. Sesaat mata wanita itu melirik ke dalam ruangan pintunya tertutup rapat itu. Kemudian kepalanya tertunduk ke bawah. Mulutnya menjadi terdiam. Sembari dua tangannya itu bergerak meremas ujung kain yang dipakainya kala itu. Mbak, kok diam aja? Ada apa mbak? Darmoko menepuk pundak wanita itu. Lalu wanita muda itu melambaikan jemarinya, memberi kode agar Darmoko lebih mendekat ke arahnya. Saya dengar, menurut penuturan staf yang bertugas di puskesmas ini, katanya ada arwah korban kebakaran yang meneror semua petugas di sini. Merinding saya jadinya Pak.
bisik wanita itu dengan lirih di telinga Darmoko. Bulu kuduknya memang setelah menjelaskan kejadian itu kepadanya. Arwah korban kebakaran? Maksudnya gimana toh? Saya kok masih gak paham, Mbak. Ujar Darmoko masih menggaruk kepalanya. Dirinya masih bingung tentang kalimat yang dijelaskan oleh wanita itu padanya. Begini Pak ceritanya. Malam itu sekitar pukul 9, puskesmas ini kan mau tutup. Nah berapa menit kemudian datang seorang wanita cantik, kata bidan pembantu sini. Dia mengeluh kesakitan di bagian seluruh tubuhnya. Setelah dipanggilkan Bu Bidan dan dibawa masuk ruangan, semua staf kaget Pak. Karena pas ditanya sakit kenapa, tiba-tiba saja tubuh cantik, halus, dan hampir sempurna itu kemudian berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Hampir semua anggota tubuhnya gosong dan melepuh Pak. Akhirnya mereka semua pun ketakutan. Dan setelah kejadian itu, pihak puskesmas memutuskan untuk menutup tempat ini selama beberapa hari. Begitu Pak ceritanya. Jelas wanita itu secara rinci. Darmoko langsung jatuh terduduk dan lemas setelah mendengar semuanya. Ia mengelus dadanya, sesekali mengusap peluh yang dari tadi membasahi keningnya. Berarti benar, yang kutemui di dalam puskesmas tadi bukan dari golongan manusia. Atau mungkin saja aku sedang berhalusinasi karena kecapean. Lagi pula dari semalam aku juga belum tidur. Ditambah lagi kabar kematian Tumini dan suaminya. Lalu sekarang Kang Marjuki yang terkena musibah. Ya Allah Gusti, apakah semua kejadian ini memang ada sangkut pautnya dengan teror arwah si neneknya? Ya masih tak terima dengan kematian tragis yang menimpa Nyari itu. Jika memang benar, maka sumpah serapah yang dikatakan neneng menjadi kenyataan. Kampung ini sudah dikutuk. Teror sudah tersebar kemana-mana. Belum lagi satu persatu warga di hari berikutnya akan menemui ajalnya. Apakah aku dan Minul juga akan menjadi korban? Pikiran Darmoko melayang kemana-mana. Bayangan tragedi itu tak bisa dihilangkan dari benaknya. Ketakutan yang melanda hatinya semakin besar. Ia takut jika keluarganya kelak juga akan menjadi korban, seperti yang lainnya. Darmoko pun akhirnya bangkit. Ia berlanjut mapa Marjuki ke arah motornya. Sebelumnya terima kasih Mbak atas informasinya. Saya mau pulang dulu kalau begitu, ucapnya kepada wanita muda yang masih berdiri di hadapannya kala itu. Ya Pak, sama-sama, hati-hati ya, sahutnya sambil melambai. Saat Darmoko sudah melajukan motornya, meninggalkan perkarangan puskesmas yang tak beroperasi tersebut. Dengan perasaan gelisah, Darmoko pun melanjutkan motornya sambil membonceng Marjuki. Pikirannya memutar, ingatannya masih membekas tentang rumor yang dijelaskan wanita muda tadi. Tanpa sadar, Darmoko yang masih melamun tak melihat bahwa keadaan Marjuki sangat lemas karena kehabisan banyak sekali darah. Tubuh kekarnya itu pun langsung terjatuh dari motor dan terkulai di tanah. Bruk. Merasa ada yang jatuh, sontak Darmoko tersadar dari lamunan. Kemudian ia menoleh ke belakang. Matanya melihat Marjuki yang sudah tergeletak lemas di atas tanah. Langsung ia parkirkan motornya di depan rumah kosong dan berlari menghampiri Marjuki. Astaga Kang, ya Gusti, bagaimana ini terusan? Tolong berikan hamba petunjuk Gusti. Melihat Marjuki tak sadarkan diri, Darmoko pun langsung gelisah. Ia juga sangat takut jika terjadi apa-apa padanya. Di tengah kebingungannya itu, muncullah seorang ibu-ibu menggunakan kebaya zaman dulu dengan jari khas seperti pakaian adat Jawa. Tiba-tiba berjalan ke arahnya. Darmoko tak tahu siapakah seorang itu. Namun wanita parubaya itu nampak begitu asing di kampungnya. Ia juga melihatnya. Wanita tersebut berjalan kemari dari arah rumah kosong yang tak berpenghuni tepat di depan motor yang diparkirinya saat ini. Sungguh aneh. Padahal rumah itu sudah kosong semenjak bertahun-tahun. Tak ada seorang pun yang berminat untuk membelinya karena patokan harganya yang terlalu mahal. Cepat bawa temanmu masuk, akan kuobati matanya. Wanita tua itu langsung memberi perintah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Darmoko.
pun dengan dirinya yang kala itu tengah dalam keadaan kebingungan, harus meminta tolong kepada siapa lagi. Tanpa pikir panjang, Darmoko langsung membopong tubuh Marjuki dan berjalan ke arah rumah kosong tersebut, seperti yang diperintahkan wanita itu kepadanya. Saat membuka pintu di depan hendak masuk ke dalam, Darmoko pun nampak kaget. Rumah kosong yang harusnya berdebu, banyak sarang laba-laba, kotor berserakan, tak terawat. Namun kali ini keadaannya sungguh berbanding terbalik dari pemikirannya sebelumnya. Rumah kosong yang bertingkat yang sudah ditinggali pemiliknya selama bertahun-tahun itu masih terlihat sama seperti dulu. Bahkan seluruh isian rumah pun tak ada yang berubah. Barang-barang antik masih tertata rapi di tempatnya. Kursi, sofa, meja dan yang lainnya terlihat bersih. Lantai-lantai yang terbuat dari marmer itu pun terlihat mengkilap, seperti rumah yang baru saja dibersihkan. Oh iya, dia ini adalah wanita yang ditugaskan untuk bersih-bersih di sini, ucapnya dalam hati. Lalu Darmoko meletakkan tubuh Marjuki dan menidurkannya pada sofa elegan yang berada di ruang tamu tersebut. Kemudian wanita tua itu datang dengan membawa sebaskom air hangat beserta racikan ramuan herbal yang kerap digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Wanita itu terdiam tak berkata apapun. Sikapnya sangatlah dingin. Apalagi kulitnya yang sudah keriput itu juga nampak sedikit agak pucat. Hendak menanyakan hal itu, Darmoko pun tak berani karena takut jika wanita itu tersinggung oleh ucapannya. Nah, tolong ambilkan air hangat lagi di belakang, suruhnya kembali sambil menyerahkan baskom di tangannya itu kepada Darmoko. Darmoko hanya mengangguk, kemudian bangkit, berjalan ke arah dapur. Mata Darmoko membelalak. Tubuhnya langsung jatuh terjungkal, menyaksikan keadaan dapur yang teramat sangat kotor juga berserakan. Hal itu sangat berbeda dengan keadaan isi rumah lainnya yang nampak bersih dan terawat. Banyak sekali sampah dan perabotan dapur yang jatuh ke bawah. Sarang laba-laba pun turut memenuhi bilik dapur tersebut. Tak ada makanan ataupun air yang dimaksud wanita itu. Darmoko pun berpikir bahwa ada yang aneh dengan semua ini. Kedatangan wanita itu yang muncul secara tiba-tiba dari dalam rumah kosong ini. Lalu keadaan rumah yang menjadi bersih seolah menandakan bahwa akan terjadi suatu hal buruk setelah ini. Ia lalu mengingat akan Marjuki yang digeletakkannya di sofa tadi. Tak seharusnya ia meninggalkannya sendirian bersama wanita tua itu. Jangan-jangan Darmoko pun langsung bergegas untuk menghampiri Marjuki. Namun saat kakinya akan melangkahkan keluar dari dapur, tiba-tiba saja ruangan yang luas tadi seketika berubah menjadi bagian-bagian dinding yang tertutup rata tanpa sebuah pintu. Serasa saat itu juga dirinya tengah dikurung di ruangan yang entah tak tahu apa namanya. Ia mencoba untuk merusak bangunan yang sudah disemen itu dengan memukul-mukulkan tangannya di sana. Tapi ternyata bangunan itu sangatlah kokoh dan semakin membuat jari jemari Darmoko terluka saat setelah meninjunya. Ya Allah Gusti, tolong lindungilah Kang Marjuki. Darmoko langsung jatuh terduduk setelah menyadari semua kejanggalan itu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.